Nah sayangnya hal ini tuh tidak diterapkan kalau misalnya kita PDKT sama perusahaan gitu. Yang dilakukan adalah mereka terus kemudian CV itu dilempar ke semua perusahaan yang dia apply. Ibaratnya kalau lagi PDKT tuh PDKT nggak lewat DM, tapi lewat tol masjid gitu kan, jadi nggak efektif dan efisien gitu ya. Jadi yang harus dilakukan adalah sebenarnya Halo, wah aku nggak kelihatan nih ternyata. Oke. Hai Mbak Kaya, apa kabar? Halo Vina, alhamdulillah baik. Oke, I see you. Oke. Hai, dan juga followersnya Halo. Vina. Gimana kabarnya Vina? Baik. Halo juga teman-teman dari situ deh ya, apa kabarnya? Yes, dan terima kasih banyak ya Vina juga udah ikutan sharing session hari ini, karena kan Vina ini salah satu content creator yang menurut aku sangat-sangat inspiratif dan fun. So buat followers dan teman-teman dari Vina dan juga citizens yang udah tune in, thank you so much for joining sharing session, dan Vina juga thank you banget udah ikutan sharing session via live Instagram yang akan selalu seru pastinya ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol tentang kegiatan Vina, dan tentunya kan Vina ini adalah satu pegawai BUMN, udah konten pegawai BUMN, dan jabatannya Senior Associate di Mind ID di bidang, I love this one, Culture Management and Program Development. Aku sebagai seseorang yang lagi S2 perihal budaya, ini pasti kita banyak yang bisa kita obrolin ya. It's a lot of fun gitu. Nah, sekarang selain bekerja di kantor, juga menjadi content creator untuk membantu anak-anak muda jadi dalam menggali karir gitu kan. Nah, tentunya ini dari tahun 2014 Vina juga katanya sempat mengikuti ajang Abnon dan terpilih sebagai pemenang None 2014. Jadi ini sampai saat ini masih nggak sih dipanggil Non Vina gitu? Kalau ketemu sama alumni ini, I think it's like a cultural thing ya. Kalau kalau kenal Vina sebagai Abnon pasti langsung Non Vina gitu. Dan wow. And Vina juga berhasil masuk Forbes Indonesia 30 Under 30 Class of 22 dan meraih penghargaan kategori Best of Learning and Education TikTok Awards 2021. Aku pengen langsung setelah Anda say hi, I just want to say it's so good to talk to you. Dan boleh dong aku mau langsung tanya, kenapa Vina itu memilih konten yang practical? Selain ya orang kan cuma just dancing whatsoever, tapi kalau Vina itu mempunyai target dan juga goals yang sangat spesifik. Could you tell us more, please? Ya, sebenarnya awalnya nggak ada intention atau niat besar gitu jadi seorang content creator, nggak ada banget kayak gitu ya. Jadi it just happens naturally because pandemic in 2021 we are all just stay at home gitu ya. Terus kita harus bisa memiliki dan menemukan hal-hal baru to stay engaged biar nggak bosen. Akhirnya karena saya juga salah satu orang yang pengen coba cari hal baru, download lah nih satu aplikasi namanya TikTok ya. Karena kayaknya di dalam TikTok itu banyak video-video lucu gitu. Jadi download lah, and then ternyata aplikasi TikTok ini tuh bisa mengidentifikasi kayaknya ya penggunanya ini profilnya seperti apa. And they identified me gitu sebagai seorang pegawai atau pekerja kantoran di awal-awal. Jadi ketika baru download, when you download TikTok, you already know there are that they called FYP page gitu kan. Jadi for you page yang memang isinya adalah video-video yang teman-teman tuh pasti akan tertarik, ya kan? Nah, somehow isinya FYP page saya itu adalah video-video yang berbau tentang dunia korporat lah istilahnya. Dan banyak juga video itu tuh isinya adalah, karena itu lagi pandemi, orang-orang curhat, sulitnya bisa mendapat pekerjaan, beberapa dari mereka juga baru di layoff atau baru dipecat gitu dari pekerjaannya karena efisiensi. Ada juga para fresh graduate yang sering banget ngelamar kemana-mana tapi juga nggak dapat jawaban dari perusahaan impian mereka. Gitu. Ya udah dari sanalah coba untuk mikir, I've been there, I've done that gitu. I'm also
a job seekers back then, dan rasanya tuh nggak enak untuk bisa Betul. lamar kemana-mana gitu ya, digantungin perusahaan tuh nggak enak rasanya. Akhirnya ya udah, kok nggak ada ya yang kayaknya bikin video untuk bisa cater the needs atau menjawab permasalahan. Akhirnya udah coba aja untuk bikin video, nggak ada pemikiran apa-apa. Niatnya cuma pengen ngebantuin aja orang-orang itu agar kemudian mereka itu nggak harus curhat di media sosial gitu kan. Ternyata video yang dibuat cukup bisa diterima dengan baik, and the rest is history. Jadi gitulah ceritanya sebenarnya. Sebenarnya itu sih yang luar biasa. But talk to me about menuangkan experience-nya Vina ke dalam konten. Tapi sebelumnya aku mau kasih tahu untuk followersnya Vina yang sekarang lagi tune in, dan juga untuk citizens, kalau kita mau giveaway link aja seperti biasa. I have to check slightly the details. Kalau nggak salah seperti biasa kita tuh mau giveaway untuk 4 orang yang kasih Vina pertanyaan terbaik. Dan itu nanti sama tim See Today akan diumumin di Instastory kita siapa yang berhak mendapatkan each 200.000 link aja. Lumayan banget kan? So, Vina, back to you. Itu kan based on pengalaman Vina sendiri gitu kan. Dan juga melihat kalau di FYP-nya Vina tuh banyak yang perlu nih kayaknya tips-tips untuk bisa mencari kerjaan, tentunya bagaimana gitu kan. Just out of curiosity. Kalau misalnya waktu itu paling benar itu mulainya dengan konten apa sih? Kalau kita mau mulai dengan konten yang inspiratif seperti ini gitu kan, for job seekers, is it the CV, is it the self development dulu, atau apa tuh? Kita sebenarnya mulainya paling enak dari mana? Sebenarnya nggak ada pakem yang pas banget dan bisa masuk ke semua orang kayak menurut aku gitu ya. Karena everybody has their own niche and expertise. Jadi balik lagi kayaknya memang harus disesuaikan lagi sama expertise dan kemampuan atau apa sih sebenarnya yang paling suka kita bicarakan gitu. Jadi saya nggak bisa benar-benar bilang kayak oh harusnya ngomong soal ini dulu, personal development dulu, atau ngomong soal CV dulu, atau ngomong apa dulu. Sebenarnya balik lagi teman-teman tuh sukanya ngomongnya apa gitu ya. Karena ketika teman-teman suka ngomong itu, and that reflects on your videos gitu, dan orang-orang nanti akan stay tune sebenarnya gitu. Jadi nggak ada pakem ya, oh kalau misalnya mau mulai harus ngikut kayak gini dulu, ngikut Vina dulu nih kayak gini, atau ngikut itu dulu nih ngomong ini, nggak ada. Jadi balik lagi ke teman-teman aja, paling suka tuh seperti apa, coba aja untuk bicarakan hal itu dan lakukan secara konsisten gitu sih sebenarnya. Kuncinya is that simple. Kalau misalnya ngebagi waktunya gimana tuh? I realize the one thing that I cannot do with TikTok is commitment, karena ngambil videonya komitmen, ngeditnya juga komitmen, nulisin caption-captionnya on the video juga jadi komitmen gitu kan. Atau kalau mau koreografi, you have to learn the choreography as a commitment gitu kan. It's tremendous waktu yang harus didedikasiin untuk menjadi sebuah content creator kalau untuk TikTok gitu ya. Meskipun nanti videonya cuma 1 menit. Tapi Vina, as a working person, as a working professional, bagi waktunya sebagai content creator itu gimana sih? Well, I did it on my free day. Jadi sebenarnya salah satu hal kenapa aku milih TikTok adalah dia itu videonya tidak lama ya. Rata-rata video yang ada di TikTok itu maybe around 30 to 1 minute maksimum gitu. Jadi memang untuk bisa syuting itu tidak akan menghabiskan waktu sebanyak ketika teman-teman bikin YouTube gitu. Dan yang aku lakukan sampai saat ini adalah aku memanfaatkan waktu luang ketika memang tidak bekerja, mostly on weekends. Jadi kalau teman-teman lihat gimana caranya Vina itu bisa konsisten upload Senin sampai Jumat gitu ya. Sebenarnya itu video udah aku buat lama dari weekend. So in the weekend aku syuting. Nah ketika syuting karena memang videonya pendek-pendek, sekali syuting tuh bisa banyak, bisa 4, bisa 5, bisa 6 gitu ya. Langsung diedit. Jadi nanti ketika weekdays akun aku harus unggah itu videonya, tinggal upload aja gitu. Jadi gak mikirin lagi. Jadi itu sih sebenarnya satu trik yang aku pakai sampai sekarang and have been my biggest trick gitu ya over the past 15 months gitu, staying in social media kayak gitu. Jadi memanfaatkan waktu ketika di luar jam kantor aja. Ketika jam kantor ya fokus ngerjain apa yang harus dikerjakan gitu. So, I have a question, out of curiosity. Kamu tuh sebenarnya bukan HRD per se, right? But HRD tapi bidangnya bukan rekrutmen. Sekarang di bidang di culture. Culture measurement program. Berarti training and development dan
Yes, jadi kita development ngomong para itu ya. kan so many different niche gitu kan kalau di HR tuh. Jadi That's sebenarnya right. kalau misalnya kerja jadi HR tuh kerjanya nggak cuma ngerekrut gitu kan, itu ada juga Betul. assessing benefit, organizational development, ada juga culture companies, terus ada juga yang industrial relations. Nah, saya spesialisasinya di culture, tapi memang berada di bawah HRD gitu. Okay. Now, this is really interesting karena kalau sebagai culture kan berarti you deal a lot with building a corporate culture gitu ya. Pernah nggak sih dapat curhat sama orang dari salah satu pegawai atau teman-teman Vina di kantor gitu kan, datang, Vin, kok kayaknya corporate culture ini kurang cocok ya sama gue. Bisa nemuin atau tahu corporate culture itu cocok sama pace dan kerjaan seseorang tuh gimana sih? Karena biasa nih, young people now, they look for workplaces di mana mereka itu ngerasa bisa comfort dan sesuai dengan environment yang pas sama mereka gitu. Is it always ideal? Dan kalau misalnya nggak ideal, gimana bisa survive di situ? Iya, jadi memang kalau misalnya kita ngomongin soal corporate culture, budaya perusahaan ya, itu sebenarnya sangat-sangat bukan bukan hanya pegawai yang ada di situ, tapi faktor utama di situ sebenarnya ada leaders ya. Jadi kita pasti banyak banget ngobrol sama direksi, sama visinya mereka seperti apa gitu. Dan yang kita develop itu bukan hanya simbol atau perks ya, kalau kita bilang gitu ya, gimana caranya karyawan ini betah, as in snacks, as in room for nap, or else gitu. Tapi memang gimana caranya kita itu bisa membuat each and everyone yang kerja di sana itu punya key behaviors yang sama. Kalau saya bilang gitu ya. Jadi lebih ke pola perilaku yang sama. Let's say in my company, we aim for the person who are agile, who are always accountable, and going extra miles. Nah, untuk bisa mencapai hal-hal tersebut, it has to be reflected. The first one has to be reflected by the leaders, gitu ya. Yang kedua, it has always been reflected by symbols, gitu. Misalnya, kalau teman-teman ada acara-acara, itu hal-hal tersebut harus dikomunikasikan. Dan yang terakhir adalah, it has always to be reflected on the system. Jadi dari mereka bekerja gitu, dari mereka diberikan penilaian gitu ya. Mereka yang menggunakan dan menunjukkan perilaku kunci tadi juga pasti akan mendapatkan poin lebih plus lah gitu, lagi bekerja gitu. Jadi caranya sebenarnya di perusahaan kami gitu ya, membangun budaya kerja yang baik. Dan memang yang saya lakukan juga, kita juga selalu mengukur ya sebenarnya seberapa efektif sih program-program yang sudah kita jalankan gitu ya dengan pertumbuhan culture. Karena kalau misalnya kita bilang culture is not a 1 or 2 month job gitu ya. It's a long process, maybe 5 years, maybe 10 years gitu ya. Jadi memang harus ada pengukuran berkala. Mungkin awal stage-nya adalah awareness tadi ya, teman-teman, gimana caranya bisa dikasih tahu nih, oke, kita ada budaya baru seperti ini, kita ingin semua pegawai memiliki sifat yang sama. Terus kemudian ada stage acceptance, understanding, dan commitment. Jadi gimana caranya kemudian mereka itu akhirnya bukan hanya aware, bukan hanya accept, tapi juga commit gitu sama culture dan budaya kerja yang kita bawa. Seperti itu. That's really interesting karena banyak juga orang yang udah masuk ke dalam koperasi nih misalnya, dia juga nggak sadar kalau sebenarnya nih lama-kelamaan the habits turn into culture, jadi udah menjadi dalam tanda kutip budidaya gitu kan ke dalam immersive komunitas tersebut gitu. We just say this community of workers gitu kan. That's very interesting. Nah kalau misalnya nih tadi ada satu pertanyaan yang cukup interesting. Tadi ada satu pertanyaan, aku kan nggak bisa scroll ke atas, yang kalau nggak salah tuh kuliah di bidang kesehatan, tapi kalau misalnya nanti cari kerjanya di bidang yang lain. From an HRD perspective, this is what makes fresh graduates really, really nervous. Dan karena aku ngalamin sendiri, kuliah bidang finance, tapi akhirnya kan aku sekarang udah nggak kerja di bidang finance gitu. Well, at least not directly. But the change itu lumayan deg-degan. Kalau misalnya HRD nih, kalau dari segi HRD, when you were in your recruitment stage gitu, pernah ngalamin nggak sih? Ada satu position yang open untuk fresh grad. Kebetulan akhirnya memang ada kriteria atau prioritas untuk jurusan tertentu. Tetapi sebenarnya
menutup kemungkinan nggak sih kalau misalnya dia nggak dari jurusan itu, HRD itu melihat apa supaya misalnya orang ini tuh sebenarnya juga punya kesempatan dan cocok dengan kerjaan atau vacancy tersebut. Ya. Well, to be frank, I'm also living proof gitu ya, to be mahasiswa murtad gitu. Jadi walaupun sekarang kerjanya di HRD, I love that. dulunya juga bukan kuliah manajemen, bukan kuliah psychology gitu ya, juga bukan kuliah I don't know what, finance or sastra gitu ya. Yeah. I'm a graduate from agriculture, so it's really really different from what I'm doing right now gitu. Jadi sebenarnya teman-teman kalau misalnya kita bilang, dan pertanyaan tadi reflected to any kind of jobs gitu ya, misalnya bisa nggak jurusan ini terus murtad ke pekerjaan ini, bisa nggak ini terus kerjanya ini, jawabannya adalah bisa ya, karena memang baru beberapa waktu yang lalu juga sebenarnya baca salah satu artikel gitu ya di Kompas bilang 80%, it's high number ya, 80% dari mahasiswa Indonesia itu merasa salah jurusan, dan biasanya mereka juga bahkan ended up working not in the field of the study. Jadi sebenarnya apa gitu dilihat dari para HR atau rekruter ketika mereka merekrut seorang kandidat yang jurusannya itu nggak nyambung. Sebenarnya jurusan itu tuh poin nomor 4 yang kita lihat. Poin nomor 1, 2, dan 3 itu adalah seberapa besar kandidat ini memiliki exposure terhadap dunia profesional yang biasanya didapat itu melalui kegiatan. Yang pertama adalah magang atau internships, yang kedua adalah bekerja secara freelance, dan yang ketiga adalah pengalaman kandidat ini ngerjain project secara sukarelawan atau volunteer project gitu. Jadi kalau teman-teman ngerasa sekarang, saya ngerasa bahwa saya kayaknya nggak mau deh kerja di bidang ini nih yang sesuai sama jurusan saya, then what I have to do adalah teman-teman bisa coba tadi ya, meningkatkan skills, kompetensi, kemampuan lewat magang, internships, freelancing, or volunteer project. Masukkan itu ke dalam CV dan pitching pengalaman itu ketika teman-teman wawancara kerja. Supposedly, we are gonna buy it juga gitu. Dan melihat bahwa memang teman-teman walaupun dari itu tidak linear, tapi teman-teman punya pengalaman yang dibutuhkan lah istilahnya untuk bisa belajar lebih banyak di bidang yang berbeda. That's actually very very interesting question. Dan dari segi HRD tuh ya, jujur, I've always wanted to know gitu, karena aku salah satu orang yang seperti itu gitu. I study finance dan akhirnya aku juga ke NGO sebelum mulai di media gitu kan. So it's got nothing to do with that at all. And I've always wondered apa sih yang mereka lihat di gue padahal nggak nyambung sama sekali gitu kan. It's just that I may be passionate about the subject, tapi gue I don't have the experience before, gitu, like technically speaking. It was always very interesting to know. Now, one thing everybody, especially a fresh grad, is always scared of is the term burnout. Stres di saat bekerja. Dan banyak memang young people now prefer to work on their own as freelancing because they are able to manage their time, they're able to control their time and stress levels, gitu kan. How do you manage as a freelancer burnout? How do you know, first and foremost, sainsnya itu symptomsnya apa sih kalau kita sedang mengalami burnout? Ya, biasanya sih kalau misalnya dari pengalaman pribadi, saya merasa bahwa tubuh kita itu akan ngasih sinyal gitu ke diri kita. Either way kita itu, mungkin kalau misalnya saya pribadi ya, saya itu punya alergi, dan alergi saya itu sering muncul kalau misalnya lagi terlalu capek atau stres gitu. Jadi I think that's a symptoms juga gitu. So what you need to do sebenarnya listen to your body gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ngerasa bahwa I think I need a break, I need to take a breath gitu ya, di pekerjaan yang terlalu cepat, pace-nya misalnya ya, teman-teman menurut saya yang harus dilakukan adalah then you have to rest aja sih sebenarnya gitu. Tapi jangan menjadikan burnout ini sebagai alasan untuk apapun ya. Kadang-kala kita tuh healing. gitu. Ya, kita sering self-diagnose kayak, kayaknya aku burn out deh, padahal sebenarnya dia cuma malas gitu. Jadi sebenarnya ya teman-teman coba untuk lihat aja, assess gitu. Kadang-kadang diri kita juga kan punya symptoms gitu, either way. Kalau misalnya biasanya paling gampang terasosiasi sama kesehatan sih. Kalau kesehatan menurun, biasanya itu ada tanda-tanda kalau teman-teman tadi ya mengalami burnout. Jadi caranya adalah sebenarnya coba
tahu sebenarnya pace yang paling tepat ketika kita bekerja itu gimana gitu. Apakah kemudian kita nggak bisa menghabiskan semuanya langsung fokus, atau mungkin 2 jam terus istirahat kayak gitu ya. Nah, tiap orang tuh beda-beda gitu. Saya nggak bisa ngasih bener-bener oke, harus kayak gini, tapi one advice that I would tell would be listen to your body gitu ya. Then when it happens, take a rest, take a breath, and then spend time with your family and loved ones. Kayaknya itu adalah salah satu cara yang paling ampuh menurut saya untuk bisa menghadapi burnout tadi. Yeah, I think that's true. Tadi ada yang komen dikit-dikit healing. Puput.mc hi. No, really, it's true. Karena the definition of healing sekarang kalau menurutku agak-agak overused ya, the word. Because it's so different gitu. When you really need healing, your body speaks, not your mind. It's also your body that's speaking gitu. Aku ada satu pertanyaan lagi yang sangat amat penasaran. When you're submitting your CV kan, sekarang tuh biasanya social tags-nya juga dimasukin kan, yang Instagram-nya lah, not Facebook necessarily, but usually LinkedIn gitu kan. Sebagai HRD sebenarnya, how important is that? Do you guys do background checks at all? Like, just randomly, ini anak siapa sih? Gue Google deh namanya gitu. Do we conduct background check? Yes, most of us usually conduct background check. Tapi apakah kemudian kita akan ngepoin sampai bener-bener semua sosial medianya? Mostly not gitu ya. Yang biasa kita lihat paling adalah kita mencoba untuk melihat apakah memang kandidat ini punya digital presence yang okay. Mostly in LinkedIn, because LinkedIn are one of the most used social media when it comes to professional platform ya. Nah, kalau misalnya teman-teman kemudian ngerasa, berarti kalau kayak gitu nggak harus dong kita mencantumkan Instagram, LinkedIn, TikTok, or Facebook, or whatever. Yes, bener banget. Balik lagi ke posisi yang teman-teman lamar. Kalau misalnya, let's say you are applying for social media specialist or social media manager gitu in one company, and you have that kind of skills, which is the skills are you have to be able to manage multiple social media account, terus tahu gimana caranya buat konten yang baik. Maybe you should include your social media account to show your portfolio gitu. Tapi kalau misalnya kerjaannya adalah tidak sesuai, ya sebenarnya nggak harus juga. But digital presence is also important, karena mereka yang punya digital presence yang baik biasanya akan memberikan keyakinan juga bagi HR-nya untuk bisa melihat bahwa memang profilnya sudah komprehensif, dan saya juga bisa belajar nih, ternyata anak ini pernah A, B, dan C. Gitu sih sebenarnya. What are the most common mistakes that you see di saat seseorang kirim CV? Oke, ini soalnya ada tadi yang tanya, kalau misalnya ada nih tulisannya, apa sih, ada yang cuma nulis send your CV to email ... misalnya gitu kan. Itu emang cuma CV-nya Pak atau sama doc pendukung juga? Now this is a really interesting question because I feel like aku sebagai seorang yang pernah nge-hire juga, I feel like a lot of people make mistakes here. What do you think? Well, the one thing that actually repeatable gitu ya, usually fresh graduates made when they are applying for jobs is to send one CV to all companies. Jadi saya tuh sering analogikan yang namanya proses melamar kerja tuh kayak kita lagi PDKT sama gebetan gitu. Kalau misalnya kita lagi PDKT sama gebetan, one thing adalah sebenarnya kita semua ya banget gitu kan, kayak kita tahu banget nih orangnya kayak gimana, latar belakangnya segala macem deh, agar kemudian dalam proses PDKT kita tahu nih gimana cara PDKT-nya biar dia nggak ilfeel. Nah, sayangnya hal ini tuh tidak diterapkan kalau misalnya kita PDKT sama perusahaan gitu. Yang dilakukan adalah mereka terus kemudian CV itu dilempar ke semua perusahaan yang dia apply. Ibaratnya kalau lagi PDKT tuh PDKT nggak lewat DM, tapi lewat toa masjid gitu kan, jadi nggak efektif dan efisien gitu ya. Jadi yang dilakukan adalah sebenarnya, jadi yang harus dilakukan sebenarnya adalah balik lagi gitu. Teman-teman harus tahu, teman-teman tuh apply kemana, itu perusahaan butuh orang profilnya kayak apa. Semua informasi itu tuh sudah tertulis dalam lowongan pekerjaan yang teman-teman lihat gitu ya. Setelah teman-teman tahu orang profilnya kayak gimana yang dicari, baru dibuat CV-nya. Gitu sih sebenarnya. Dan saya percaya nggak ada CV yang one CV fits all ya. Balik lagi, teman-teman harus personalize, dan semakin personalize maka semakin tinggi chance-nya untuk bisa diterima. Kalau misalnya nih, let's say dari lowongan pekerjaan tersebut dibilang, ya udah send your CV to bla 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 gitu kan.
Nah, teman-teman sebenarnya bisa coba untuk mengirimkan CV aja sih kalau menurut saya gitu. Karena yang namanya HR itu biasanya mereka akan cuma ngelihat yang memang dibutuhkan. Kalau kemudian mereka akan membutuhkan dokumen-dokumen pendukung lain, biasanya mereka akan minta. Gitu sih. Jadi teman-teman cukup kirim CV aja via email, tapi buat di emailnya jangan kosong ya. Tetap Nah, di itu emailnya gitu ya. Ceknya juga yang profesional, teman-teman apply untuk apa, then you attach your CV. Gitu aja sih, sesimpel itu. That was it. So I used to be in a hiring position. I still am in a hiring position. Dan gue itu sering banget dapat email yang gak ada isinya. CV, nama, subject doang. Gak ada. It's like, what am I going to use the CV for? Gitu kan? I don't even know which one. Kalau ada lowongan, gue nggak tahu lo mau apply buat lowongan yang mana. Gitu. So when something like that happens, you ignore that email atau CV-nya di keep? Mostly we ignore the email karena kita nggak pernah tahu dia apply untuk apa. Jadi balik lagi teman-teman, really important ya teman-teman gitu. Kalau misalnya teman-teman pengen tahu gimana sih cara nulis body email yang baik, when you just can Google it anyways, or teman-teman juga bisa lihat salah satu video TikTok aku juga ada yang ngebahas soal itu. Itu udah banyak banget template yang bisa dipakai gitu. Tapi jangan langsung copy paste ya, teman-teman benar-benar harus personalize lagi, teman-teman ngelamar untuk posisi apa. That personalized thing is very important sih sebenarnya, karena balik lagi kita kan komunikasi sama manusia kan, yang namanya manusia kan kita komunikasi ada personal touch di sana kan pasti akan ada berbeda gitu rasanya. Nah teman-teman memang harus menggunakan itu, apalagi dalam proses melamar kerja. So I have a question. I was made aware, at least di saat gue udah lebih berpengalaman gitu ya. When I was looking for something atau gue menerima email, I noticed a lot of patterns. Sebenarnya kayak mungkin CV-nya itu one CV fits all, general. Tapi a lot of times body email itu sebenarnya yang lebih selling karena that is the time and the easiest place for you to be able to communicate. Kenapa? This person would be perfect for a particular job gitu. Baru kalau kita perlu details yang lain, dia punya experience apa, kita lihat ke CV-nya. Is that true kalau dari standpoint HRD? Kayak itu yang kita lihat dari bodinya sebenarnya. I think the first thing we still gonna have to look at the CV ya. Karena when we talk about the CV and resume, it resonates other thing rather than experience. We kind of can look how this person communicates their skills, how this person communicate their experience. Dan itu biasanya lebih mudah tergambar via CV daripada body email ya. Karena body email tuh biasanya cuma 3 paragraf gitu ya. Dan itu nggak bisa panjang-panjang. And the main thing that you should know juga, HR itu nggak punya waktu sebegitu banyak ya when they screen for CV gitu. Jadi biasanya mereka akan langsung look at the CV and lihat the most important kriteria, mostly the most important keywords ya, yang memang tadinya sudah ditulis di lowongan pekerjaan sebelumnya. Jadi it is important, apalagi untuk teman-teman lihat dengan baik, baca dengan detail gitu ya lowongan pekerjaan yang ingin teman-teman lamar, highlight kata kunci apa saja yang dibutuhkan dalam posisi tersebut, dan pastikan posisi tersebut juga terrefleksi nih kata kuncinya ketika teman-teman ngebuat CV. Gitu sih sebenarnya. One question for me before your final statement mungkin ya. Work-life balance. What is your take on it? What's the important part? Tadi kita sempat ngomongin healing soalnya. Jadi tapi kalau menurut Vina, work-life balance itu what's your take? In my opinion, it's important, but I think I rather use the terms work-life integration rather than work-life balance gitu, karena dalam masa-masa seperti ini, mostly after COVID ya, I think the line gonna be blurred anyway gitu. Jadi garis jadi makin blur ya. Kalau kita bisa bilang tentang work and life balance gitu. Jadi yang memang teman-teman harus lakukan bukan hanya untuk bisa melihat kapan saya punya waktu bekerja atau kapan saya punya waktu istirahat gitu ya, tapi memang
bisa benar-benar assessing yourself sih gitu. Berapa banyak sih atau bagaimana load pekerjaan yang memang bisa saya selesaikan dalam satu hari, dan berapa banyak sebaiknya waktu yang saya gunakan satu hari untuk bisa istirahat gitu. Jadi when you mixing up the two things together gitu, teman-teman bisa punya gambaran yang lebih jelas gitu, kira-kira bagaimana ya satu hari itu bisa tercapai gitu. Jadi jangan menghabiskan semuanya untuk kerja, jangan juga menghabiskan semuanya untuk istirahat. Balik lagi, semuanya harus seimbang. Ya walaupun memang itu agak susah, but at least you have to integrate both of it quite nicely. Itu sih sebenarnya. So speaking of to-do list dan segala macam, kalau menurut Vina, what are 3 tools yang must have to keep you productive? Yang pertama sticky notes gitu ya, untuk bisa nulis to-do list aja. Yang kedua adalah tools di HP untuk bisa nyatet dan reminder hari ini kerjain apa. I use Google Calendar for it. Dan yang ketiga menurut aku alarm sih gitu, karena biasanya kita suka lupa gitu ya untuk melakukan apa-apa. Jadi biasanya untuk reminder aku suka set alarm untuk beberapa hal tertentu. Itu paling sih sebenarnya. Oke. Ngulik kalender Vina nih, gue penasaran. Does your calendar look like a rainbow or atau kalau yang di Vina masukin di kalender tuh apa? Ada orang yang cuma masukin appointment doang. Tapi you know, my first job, I was a personal assistant to to a corporate director gitu ya. Dia itu kalendernya, and I managed his calendar, and this is the first time I learned about his productivity, which I thought was very interesting gitu kan, sebagai pertama kali ngelihat kalender gitu kan, in a professional setting. Dia itu benar-benar nulis semua kegiatannya dia di dalam satu hari di kalendernya. Jadi to-do listnya dia pun dia tulis di dalam kalendernya. So, jam 10 gue ngelakuin ini, jam 12 ada meeting ini, jam 1 misalnya gue akan nyelesain paper ini. How detailed is your calendar? And what is the most effective one for you? I don't really write that kind of thing ya. Jadi sebenarnya lebih banyak ke pekerjaan aja gitu ya, pekerjaan apa yang memang harus aku selesaikan sih, atau misalnya memang ada appointment sama orang lain, atau misalnya saya udah buat janji sama orang lain di hari itu, nah itu harus masuk kalender. Tapi kalau misalnya kayak harus ngejadwalin waktu mandi, ngejadwalin waktu tidur, enggak sih, itu enggak ya. When it comes to appointment, when other party involved, yes, itu masuk kalender. Atau ketika ada deadline tertentu yang memang hari itu harus kelar, yes, itu masuk kalender. Tapi kalau misalnya kayak waktu-waktu lain yang free time, aku ngapain, enggak. Itu enggak sampai harus begitunya sih dimasukin. Enggak sih, bukan free time ya, tapi kayak misalnya in one working day, like he blocked my previous boss, so benar-benar di satu working day, dia block, jadi dari part pertama before lunch dan part kedua after lunch. So he literally, all of his work is just in his office, dan ternyata itu it works for him apparently. Yang dia benar-benar tulis itu semua kegiatan yang harus dia lakukan dan to-do listnya selama satu hari bekerja gitu. So he really limits his time. Sisanya sih ya dia udah nggak kerja, gitu. Dia nggak mau diganggu. Kalau kerjaan yang memang Indonesian, so lebih banyak nulisnya di note sih, jadi di to-do list. Tapi nggak ada gitu ya. Jadi memang lebih banyak oke, hari ini harus kerjain ini, nyelesain ini gitu ya. Tapi memang nggak benar-benar ngeblok waktunya. Ini pokoknya harus ini harusnya enggak. Itu biasanya lebih ke let it flow aja. Oh, biasanya mau pindah nih ke tes berikutnya, nanti balik lagi ke tes itu. Jadi ngikutin mood sehari sama kegiatan hari itu kayak gimana aja sih biasanya. Nggak bener-bener strict ya. Interesting. Well, you know, who never know. Siapa tahu ada orang yang prefer seperti itu supaya bisa commit gitu kan sama waktunya. Akan ada ala procrastinators. I learned sebagai waktu itu pas gue itu it was my fresh grad job to be honest, dan di situ gue belajar untuk bisa commit dalam sebuah jadwal. Tapi setelah itu sekarang udah nggak bisa lagi gue kayak gitu, but it was interesting for the very first time the way he blocked his time gitu kan. Ada orang yang ternyata yang seperti itu gitu. So Vina, thank you so much for your time with us. It was a nice discussion. Mungkin yang terakhir apa yang pengen Vina sampaikan for all these fresh grads or anybody who's looking for a job right now or looking to be productive? Well, yang pertama adalah don't be harsh or too harsh on yourself gitu. Have a self compassion ya. Jadi coba teman-teman itu jangan terlalu
jahat lah sama diri sendiri gitu ya. Kalau ngerasa bahwa we're not doing enough gitu ya, or we don't do things as we may plan before gitu. Jadi teman-teman coba untuk bisa berterima kasih sama diri kita kalau misalnya memang teman-teman sudah merasa maksimal dalam mengerjakan sesuatu. Itu yang membuat diri kita akan lebih mudah bertumbuh lah. Yang pertama seperti itu. Yang kedua, untuk teman-teman yang sedang mencari pekerjaan ya, saran saya adalah kurang-kurangin untuk bisa menghabiskan waktu ngebandingin diri sama orang lain gitu, karena itu lebih banyak mudorotnya daripada manfaatnya. Jadi malah bikin kita insecure ya daripada bersyukur. Lebih fokus aja sama personal dan kemampuan diri yang kita punya, dan coba aja untuk bisa ngerasa bahwa hidup ini bukan lomba lari gitu. Jadi teman-teman usaha aja maksimal ya, karena nantinya ketika memang kesempatan bertemu kesiapan, itu yang dinamakan keberuntungan gitu. Jadi teman-teman tetap semangat terus dan selalu ingat yang namanya setiap orang itu ada waktunya dan setiap waktu juga ada orangnya. Jadi semangat terus. Yes. Dan kalau belum waktunya berarti we get to work on ourselves. Yang penting gak ada penyesalan. Thank you Vina, thank you so much. Dan juga buat followers Vina, buat citizens for your enthusiastic questions, banget yang komen. Nanti akan dipilih 4 pemenang dengan komen atau pertanyaan terbaik sama tim C Today. Nanti akan diumumin di Instastory kita. Siapa yang akan dapat link aja, each worth 200,000 rupiah. Vina, thank you so much, and citizens for joining this sharing session. Dan mudah-mudahan please nanti kita juga ngobrol di studio in one of our shows, okay? Because in terms of productivity, you are going to be such an interesting person to talk to. By the way, see today people kita book Vina ya kapan-kapan untuk ngobrol. Well, Vina, thank you so much and keep inspiring. Have a great evening. Bye-bye. For you too. Bye.